khususnya untuk membangun suatu peradaban atau lingkungan atau masyarakat yang baik, maka Islam sangat memperhatikan terhadap urusan kaum wanita, bahkan sangat memuliakan kaum wanita. Berbeda dengan zaman jahiliyah dulu yang kurang perhatian terhadap wanita, bahkan malu ketika memiliki anak wanita. Justru di dalam Islam memulai peradaban yang baik justru dengan cara memuliakan kaum wanita. Ada pepatah mengatakan, al-ummu madrasatul ula, idza a'atta syu'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah merupakan madrasah pertama kali. Apabila kita menyiapkan ibu dengan baik, maka kita telah menyiapkan suatu bangsa yang maju dan punya peradaban yang baik. Karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas beberapa ciri wanita ahlul jannah, penduduk surga, berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala uhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepadamu bahwa di sana ada seorang wanita ahlul jannah. Siapakah mereka wanita ahlul jannah? Yaitu al-wadud, al-walud, wal-a'ud, yaitu wanita yang penyayang, wanita yang subur, dan wanita yang setia terhadap suaminya. Siapakah wanita yang setia pada suaminya? Yaitu idza adat au udiyat, apabila ia menyakiti suami atau disakiti suami, maka dia akan datang kepada suaminya dengan meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil ia berkata, wallahi la adzuku ghamdan hatta tardo anni. Demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mata sehingga engkau ridho kepadaku. Hiya fil jannah, hiya fil jannah, hiya fil jannah. Dia di surga, dia di surga, dia di surga, sampai Rasulullah menyebut 3 kali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan yang pertama, ciri wanita ahlul surga, yaitu subur, yaitu yang banyak anak. Al-walud, di zaman dimana kita hidup hari ini, banyak sekali wanita-wanita yang kurang siap untuk melahirkan, bahkan merasa malu kalau punya anak, bahkan tidak menginginkan punya anak. Bahkan juga ada yang membatasi, tidak ingin punya anak banyak-banyak.
Karena itu di dalam konsep Islam, Rasulullah SAW memberikan satu motivasi kepada kaum wanita ibu-ibu agar memiliki anak yang banyak dengan sabdanya, tazawwadu al-walud wal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Wahai para laki-laki, para suami, hendaklah kalian menikah dengan wanita yang banyak anak dan penyayang, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Jadi kenapa kita harus banyak punya anak? Karena Rasulullah tadi mengatakan bahwa Rasulullah akan bangga dengan banyaknya umatku. Bukan malah membatasi anak, bukan hanya dengan 2 anak cukup atau 1 anak cukup. Ini adalah program Yahudi yang menginginkan umat Islam itu tidak ingin menjadi umat yang banyak. Dengan ditakut-takuti bahwa dengan punya anak banyak nanti akan menjadi miskin, pendidikannya terlantar. Padahal tidak demikian. Allah yang mengatur rezeki kepada manusia. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan juga yang memberi rezeki kepada anak-anak itu. Jangan khawatir, manusia itu sudah oleh Allah sudah disiapkan pintu-pintu rezekinya. Dulu ketika manusia itu populasinya itu masih sedikit, yang namanya kesulitan, yang namanya kelaparan itu juga tetap ada. Bukan karena banyaknya manusia. Allah lebih tahu, Allah telah menentukan rezeki itu dengan kadar yang Allah itu lebih tahu jumlahnya. Kalau dulu padi itu umurnya panjang, padi itu umurnya 4 bulan lebih, sehingga 1 tahun itu hanya bisa panen sekali. Tapi dengan kecanggihan zaman sekarang, dengan banyaknya manusia juga tetap ada aja. Orang sekarang kalau nanam padi itu 1 tahun bisa 3 kali, minimal 2 kali. Ada nanam padi itu makin pendek umurnya dan juga makin pendek pohonnya. Karena manusia pengen segera menikmatinya, jadi tetap ada aja terus. Justru dulu makanan kita ketika populasi manusia masih sedikit, makanannya kita itu pohong, telo, ya makanannya kadang yaitu pelok atau isi mangga itu dimakan. Makanannya ini, tapi kita makannya sekarang enak-enak. Ya. Orang zaman dulu kalau makan beras itu orang kaya. Wah, sekarang semuanya makannya pakai nasi dari beras itu, ya. Walaupun orang begitu banyak tetap selalu ada. Allah sudah menyiapkan rezeki. Bagaimana cara Allah menyiapkan rezeki ya? Allah menyiapkan rezeki itu ya dengan cara prosesnya itu
mulai dari apa namanya, fa arsalna riyaha lawaqih, Allah mengirim angin, ya Allah mengirim angin dengan tiupannya dalam rangka untuk mengawinkan. Yang mengawinkan pohon-pohon tumbuhan itu kan angin. Fungsi angin itu diantaranya adalah mengawinkan pohon-pohon itu. Nah, di samping itu juga fungsi angin itu untuk membawa apa itu, mendung, mengumpulkan mendung, kemudian mengumpulkan air. Fa anzalna minas sama'i ma'an. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit melalui angin-angin itu, ya, uap yang ada di laut dibawa ke atas, terus nanti turun hujan. Dari hujan itu kemudian Allah menurunkan rezeki di muka bumi, tumbuh-tumbuhan itu akan hidup. Dan semuanya Allah memberi rezeki itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Dari sisi ini dari sisi alam ya, dari sisi kauniyah seperti itu. Dari sisi yang lain Allah juga memberi rezeki kepada manusia, kepada wanita dari berbagai arah, ya. Makanya jadi seorang wanita itu sebenarnya enak karena hidupnya itu ditanggung oleh 4 orang. Pertama, wanita ini sejak masih kecil ditanggung oleh bapaknya. Setelah dewasa, wanita ini menikah, maka akan ditanggung oleh suaminya biaya hidupnya. Kalau nggak ada bapaknya, terus nggak ada suaminya, maka wanita akan dibiayai oleh anak laki-lakinya. Kalau ini nggak ada, ayah nggak ada, terus suami sudah nggak ada, terus anak laki-laki juga nggak ada, maka dia akan dibiayai hidupnya oleh saudara laki-lakinya. Maka di dalam Islam itu bagian laki-laki 2 dibanding 1. Itu karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, punya menanggung 4 wanita, yaitu menanggung wanita anaknya sendiri, anak perempuan kandungnya, menanggung istrinya, menanggung beban saudara perempuannya, dan menanggung ibunya. Kalau 4 ini tidak ada, bagaimana? Allah masih membuat suatu cara yang lain untuk membiayai, untuk memberi rezeki kepada mereka. Melalui apa? Melalui kaum muslimin dengan sabdanya Rasulullah, as-sa'i alal armalati wal miskina kal mujahid fi sabilillah. Wa ahsabu qala kal qaim la yaftur wa kal qaim la yaftur wa kasaim la yuftir. Jadi asayalal almarati, seseorang yang menjamin biaya hidup kepada para janda, ya, para janda atau fakir miskin, berarti anak-anaknya. Barang siapa yang menolong janda, maka pahalanya adalah seperti seorang mujahid fisabilillah. Dan aku mengira, kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini,
Rasulullah mengatakan seperti seorang laki-laki yang sholat tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang puasa di siang hari yang tidak pernah berbuka. Ya. Namanya puasa itu berat ya, puasa yang bersambung, habis sholat, habis puasa Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 Syawal. Itu kan berat, apalagi bagi wanita berat lagi. Karena apa? Wanita itu di samping puasa sunnah 6 Syawal Ramadan, dia juga punya beban qadha puasa, tambah lebih berat lagi. Beratnya puasa sambung dari Ramadan kemudian ke Syawal itu terasa berat sekali. Nah, ini ada amalan yang sangat sederhana, yang sangat sedikit, tapi pahalanya itu menyamai orang yang puasa yang tiada henti terus puasa, yaitu siapa? Orang yang menjamin biaya para janda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Arti menjamin orang janda di sini ya, itu bukan berarti hanya dengan uang, itu tidak. Namanya as-sa'i, sa'i. Kalau tidak dengan harta juga bisa dengan yang lain. Ya. Misalkan menyalurkan. Dia tidak dengan harta tapi menyalurkan dana kepada para janda. Itu juga termasuk as-sa'i. Ya. Maka di dalam Islam itu Masya Allah sangat mudah. Rasulullah katakan bahwa satu panah itu menyebabkan 3 orang masuk surga. Satu adalah pembuat panah itu, 2 adalah pelempar panah, 3 adalah yang menyiapkan panah. 3 orang ini masuk surga. Kemudian ada orang yang masuk surga karena janda. Tidak hanya yang mengeluarkan dana kepada janda, tapi juga penyalur janda. Dan orang yang mengurusi urusan janda juga termasuk as-sa'i ala al-mar'ati. Misalkan kita datang, kita tanya ya, apa ada genteng yang perlu diperbaiki, yang rusak. Ini kan pekerjaan laki-laki. Janda kan juga butuh orang yang naik genteng bocor, itu anaknya pergi ke sekolah kita ampiri. Itu juga as-sa'i alal al-mar'ati. Jadi luas sekali as-sa'i alal al-mar'ati. Iya, kemudian butuh ke rumah sakit, kita carikan mobil atau kita pokoknya kita urus gitu ya. Mengurus para janda dan keperluannya para janda semua itu adalah bagian daripada pintu-pintu surga. Nah, jadi wanita di dalam Islam itu sudah disiapkan oleh Allah rezekinya sedemikian rupa dari berbagai pintu. Nah, kemudian dia tugasnya itu disuruh melahirkan dan merawat, menyiapkan generasi. Dia dibebaskan dari kewajiban mencari nafkah. Dibebaskan dari mencari nafkah. Jadi di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Makanya pahalanya itu sangat besar, dan pintu surganya bagi wanita ya ini ya, jadi istri, kemudian setelah itu mau melahirkan, terus anaknya banyak, terus sabar, diberi anak itu sabar, baik diberi dikarunia Allah anak laki-laki maupun perempuan sama sabarnya.
Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya ini buat motivasi bagi kita semua, suami dan para istri, ya, bahwa anak itu adalah pintu kita untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, manibtuliya min hadhil banati bisyai'in kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, maka baginya menjadi siter, penghalang atau benteng dari api neraka. Kenapa kok demikian? Ya, kenapa kok anak perempuan? Ya, karena zaman jahiliyah dulu itu kalau orang punya anak perempuan tuh malu. Kalau punya anak laki-laki itu bangga, karena laki-laki itu bisa dijadikan sebagai kesatria, ahli perang di masa mendatang. Jadi mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Terus anak laki-laki juga bisa menjadi tulang punggung ke depannya, sehingga mereka zaman jahiliyah itu sangat bangga punya anak laki-laki. Kemudian kalau punya anak perempuan tuh malu, terus kemudian dikubur hidup-hidup. Maka kemudian Islam memberikan motivasi. Itu bagian dari karunia Allah yang harus disyukuri. Jangan sampai disepelekan anak perempuan. Maka Rasulullah SAW bersabda, mangkanat lahu unsa, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, falam ya'idha walam yahinha walam yu'thar waladahu alaiha. Barang siapa yang diberi anak perempuan kemudian tidak menyakitinya dan tidak menghinakannya dan tidak membeda-bedakan dengan anak laki-laki, jadi mengistiwakan anak laki-laki, kemudian kalau diberi anak perempuan itu penuh dengan penyesalan. Kalau tidak ada tiga hal ini, tidak menyakiti, tidak menghinakan, tidak mengistimewakan dengan anak laki-laki, maka adkhalallahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka intinya itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Karena itu sebagai ciri-ciri daripada wanita yang solihah adalah yaitu al-walud wal-wadud. Al-walud itu adalah banyak anak, al-wadud itu memiliki rasa kasih sayang, mau mendidiknya, mau membesarkannya, ya, tidak menghinakannya, memberi minum, memberi makan kepada mereka sampai besar, sampai ia menikah, ya.